Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Langsung. Serius nih? Iya, serius. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stacy, perwakilan dari kelompok 9 yang mencakup aspek nilai kegotong royongan. Hari ini saya sedang bersama dengan namanya? Mahsan. Ya, Pak Hasan adalah Ketua Karna Kecamatan Cakranegara. Baik Kak, di sini kami izin untuk mewawancarai seputar kegiatan yang mencakup nilai-nilai kegotong royongan, tepatnya di Kecamatan Cakranegara ini. Kira-kira adakah aspek-aspek tertentu yang mencakup kegiatan yang ini kan tentunya termasuk nilai moral juga ya Kak ya, di kecamatan ini. Boleh dideskripsikan sedikit terkait kegiatan kegotong royongan di Kecamatan Cakranegara? Baik, terima kasih Mbak Rista Aisyah ya, dari teman-teman dari kelompok 9 di Indram. Jadi kaitan tentang prinsip-prinsip gotong royong ini sebetulnya prinsip yang paling padat kita Bung Karno sudah mengajarkan kita ini. Jadi bagaimana kita di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sehari-hari kita harus bisa saling tolong menolong. Konteksnya adalah kalau gotong royong. Nah, kalau berbicara pada konteks saat ini banyak hal sebetulnya cara-cara kita untuk mengimplementasikan kaitan tentang gotong royong itu terhadap kita di masyarakat. Salah satu contoh misalnya di dalam konteks-konteks kehidupan kemasyarakatan kita misalnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya dalam ada acara-acara apapun, masyarakat kita kan banyak, misalnya dalam ada satu orang yang punya acara, masyarakat secara berbondong-bondong untuk membantu. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip sederhana yang harus kita konteks gotong royong sehingga mereka bisa terlibat dalam semua aspek-aspek itu. Mungkin itu gambaran sederhana lah gitu tentang kegiatan gotong royong. Selanjutnya, apakah di Kecamatan Cakranegara ini dibuatkan sebuah kegiatan khusus yang mencakup nilai-nilai kegotong royongan tentunya untuk menghidupkan bagaimana masyarakat ini berkegiatan secara adil? Contoh, bagaimana masyarakat merealisasikan kegiatan gotong royongan? Iya, khusus berbicara pada konteks ini memang kalau kita saya berbicara mungkin dalam konteks Karang Taruna ya, karena Karang Taruna ini salah satu organisasi kepemudaan yang dimana dibentuk berdasarkan Permensos 25 tahun 2019 yang terbaru sekarang. Ya, secara khusus itu mempunyai tugas dan tanggung jawab adalah membantu pemerintah daerah dalam konteks pengentasan kemiskinan. Nah tentu dalam konteks pengentasan kemiskinan ini tentu harus punya adil dari semua elemen masyarakat. Nah di sanalah prinsip gotong royong itu. Sehingga semua mulai dari anak yatim piatu, disabilitas, anak jalanan dan sebagainya itu istilahnya kalau dalam istilah sosial itu adalah pemandu kegiatan sosial. Nah itu yang perlu kita support dan tentu kita gotong royong untuk bagaimana mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan itu. Itu mungkin prinsip-prinsip yang perlu dibangun di dalam prinsip gotong royongan kita yang ada, khususnya di dalam konteks kepemudaan di Karang. Artinya terkhusus di Kecamatan Cakranegara ini sudah melakukan kegiatan kegotong royongan, terutama dalam pembentukan organisasi Karang Taruna. Iya, jadi sebetulnya gotong royong ini kan bagian dari hal yang sudah lama ya. Tentu ini diajarkan oleh father kita seperti tadi Bung Karno, bagaimana gotong royong ini adalah kita bisa memikul beban bersama-sama sehingga beban itu menjadi ringan untuk kita pikul misalnya dalam konteks seperti tadi saya sampaikan dalam konteks kesehatan, bagaimana kita bergotong royong untuk bisa membantu masyarakat sekarang kan. Makanya kalau kita lihat sekarang BPJS itu prinsip gotong royongan istilahnya kan, itu bagian-bagian sebetulnya ini terus digali lagi bagaimana kita bisa saling tolong menolong, saling membantu antar masyarakat kita. Karena kalau kita dengan prinsip gotong royong ini kita terus kita tingkatkan, tentu akan hal-hal tersulit pun
itu akan bisa kita bisa kita lalui dengan mudah. Nah, misalnya dalam konteks pandemi COVID-19 saat ini. Nah, kalau kita tidak bergotong royong, semua elemen bergotong royong di sana, mulai dari elemen masyarakatnya, pemudanya, terus semua elemen TNI Polri, semua itu ikut bergotong royong, tentu kita tidak akan bisa mengatasi pandemi yang sekarang ini mendunia COVID-19 ini. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang terus kita bangun. Ada kerjasama, gotong royong, mulai dari semua hal-hal aspek. Misalnya kemarin COVID-19, tidak ketika ada warga atau masyarakat yang terkena, karena masyarakat menaruhkan sayuran atau apa, itu hal yang kecil yang tentu ini menilai yang cukup besar untuk membantu kegotong royongan kita, prinsip gotong royong itu. Dan kegiatan ini diikuti oleh seluruh aspek masyarakat di Kecamatan Cakranegara? Iya, yang jelas di Kecamatan Cakranegara ini tentu semua elemen stakeholder itu terlibat aktif di sana, mulai dari pemudanya, tokoh agama, tokoh masyarakat semua, sehingga beban-beban yang kita anggap berat itu bisa kita pikul dan bisa pikul bersama dan menjadi ringan. Karena apa? Itu gotong royong itu saling tolong menolong, saling membantu. Makanya di Cakranegara ini dengan dengan berbagai macam suku, ras, agama, tentu ini menjadi bagian yang kita harus kita dorong agar prinsip gotong royong ini bisa terus terbangun di Kecamatan Cakranegara, sehingga kita bisa hal-hal yang bersifat negatif atau hal-hal yang mungkin bisa merusak pembangunan atau menghambat bangunan itu bisa terselesaikan. Baik Kak Masan, mungkin boleh dibantu jelaskan kepada teman-teman serta saya tersendiri, apakah kegiatan kegotong royongan terkhusus di Karang Kecamatan ini memberikan banyak benefit buat masyarakat? Yang jelas kalau berbicara tentang kebermanfaatan, tentu bermanfaat yang cukup besar dan luar biasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Karang Taruna ini dibentuk untuk membantu pemerintah daerah dalam konteks pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa membantu masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Misalnya tidak ada lagi anak yang putus sekolah, tidak ada anak-anak yang tidak mempunyai hak-hak dasarnya. Nah, kita di Karang Taruna itulah yang kita dorong dengan apa? Prinsip gotong royongan itu. Kita libatkan semua elemen-elemen itu, mulai dari pemerintah daerahnya, mulai dari pemerintah kecamatan, pemudanya, maupun unsur-unsur sampai di bawah. Nah, itulah yang akan kita libatkan sehingga persoalan-persoalan sosial itu bisa terselesaikan semua. Oke, Kak Masan, sangat luar biasa informasi yang Kak Masan berikan. Kami saya perwakilan dari kelompok 9 terkait nilai gotong royong. Mungkin sekian wawancara yang kami lakukan, Kak Masan. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.